Shalom pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai, apa kabarnya? Saya harap kabar kita baik-baik saja. Dan hari ini aku akan bawa renungan buat kita dalam bentuk video. Aku harap teman-teman bisa fokus melihat video ini. Dan sebelum kita masuk akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan kami pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai boleh berkumpul, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, di kesempatan ini kami boleh sama-sama merenungkan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, Engkau buka pintu hati kami Tuhan selebar-lebarnya. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Dan kami sadar bahwa kami manusia yang terbatas. Kami bisa terganggu akan fokus kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi hamba Engkau urapi Tuhan, biarlah hamba berkata-kata seturut dan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya baik, pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai, sekali lagi shalom. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi aku ambil fokus biar nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama. Aku baca ayat 6 dan sampai dengan ayat yang 9. Teman-teman boleh baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19 di dalam hati, dan aku bacain buat kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop berbagai nasihat. Ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai, sekilas info kalau kita bicara tentang ayat atau kitab Amsal ini. Kitab Amsal itu ditulis dan dicatat oleh Salomo, dan nasihat ini di ayat yang di pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat 9 yang aku fokuskan, ini bicara dan terkhususnya bagi kita atau siapapun yang merasa hari ini atau dirinya masih malas, masih dalam zona nyaman, masih dalam keadaan berleha-leha, ya terlalu slow, terlalu santai untuk ngadapin dunia dan nggak mikirin ke depannya apa yang akan dihadapin. Dan aku berharap ketika teman-teman mendengarkan firman ini, teman-teman boleh diberkatin dan stop untuk jadi pemalas, stop untuk gak mau ngelakuin apapun untuk masa depan kamu, siapapun itu. Nah, aku berharap teman-teman jangan pernah jatuh cinta dengan kemalasan, jangan suka berleha-leha, ya, terlalu suka untuk santai. Aku berharap teman-teman seperti itu. Dan manusia itu uniknya adalah kayak gini, manusia diberikan kelebihan sama Tuhan, ya kelebihan itu melebihi daripada hewan, ya ingat manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, ya ingat manusia diberikan sebuah kesempurnaan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi sayangnya ingat bahwa kesempurnaan itu sudah hancur, ya akibat kesalahan manusia itu sendiri, ya akibat dosa. Dan tapi tetap Tuhan memberikan hak keistimewaan bagi manusia, yaitu adalah ada hikmat, ada pikiran, dan itu juga yang harus teman-teman kembangin, teman-teman pakai dalam kehidupan teman-teman hingga pada saat ini atau saat yang akan datang nanti. Nah di sini teman-teman, kalau kita lihat manusia punya kelebihan, punya hikmat, punya pikiran, dan melebihi dari hewan. Tapi ayat ini bilangnya adalah hai pemalas, ya pergilah kepada semut. Merupakan suatu hal yang rendah ketika manusia harus belajar dari hewan, ya. Dan jangan sampai itu terjadi kepada kita, ya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, terusnya muda-mudi, ya jangan sampai kita harus mencontohkan hewan untuk bisa hidup. Sangat konyol dan sangat lucu. Nah, lalu kalau kita bicara tentang malas atau
seseorang yang pemalas. Ya, malas ini di sini Amsal mau mengarah kepada hal duniawi dan juga hal rohani. Ya. Hal duniawi kalau kita lihat malas, ya kita bisa bilang ada hal yang bisa kita kerjain, tapi kita memilih untuk nanti aja deh. Ngapain juga akan bisa nanti. Ada juga yang bilang gini, kalau bisa besok ngapain hari ini gitu. Ada juga yang diberi kepercayaan, diberikan kesempatan sama Tuhan yang begitu besar, ya, untuk memimpin, untuk melakukan banyak hal, ya, walaupun sepele dan mudah, kita memilih untuk nanti aja deh, kan bisa gitu. Atau contohnya muda-mudi yang lagi mau ngadepin ujian, ulangan, ya, atau banyak tugas sekolah, ya. Aku saranin ketika sudah diberikan tugas untuk cepat diselesaikan, ya, bukan untuk bisa merasa lebih pintar, enggak, tapi untuk menghilangkan rasa malas itu. Nah, lalu teman-teman, secara duniawi kita tahu nih, ya, malas tuh yang kayak gimana sih duniawi? Kita tahu kan. Contohnya tidur berlebih-lebihan yang nggak sesuai dengan porsi kita. Bahkan malas yang paling konyolnya adalah kita lapar tapi saking magernya, ya, bergerak, ya, malas gerak. Kita memilih untuk nggak makan deh, ya, biar aja kelaparan, bawa tidur aja. Saking malasnya itu adalah kebodohan, dan kebodohan ingat jangan dipelihara, ya. Lalu di sini juga ada malas, ya, malas secara rohaniawi, ya. Malas secara rohani, ya, malas secara rohani merujuk kepada orang-orang yang tidak mau, ya, menjalin hubungan kepada Allah lebih dalam. Nah, tadi bisa dikatakan seperti ini, hari Minggu datang ke gereja cuma sekedar mendengarkan, ya, mendengarkan tanpa melakukan. Nah, itu bisa dikatakan malas, ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman mulai belajar untuk tidak malas dalam hal rohani, ya. Ketika teman-teman belajar akan kebenaran firman Tuhan, jangan berharap dan nunggu waktu firmannya aja, waktu ada firman Tuhan, waktu ada yang khotbah, jangan. Tetapi ketika teman-teman mendengarkan firman Tuhan, teman-teman belajar untuk melakukan. Bahkan jika ada kesempatan untuk mau buka kebenaran firman Tuhan, bukalah firman Tuhan dan mulailah untuk belajar sedikit demi sedikit, mulai untuk membaca, ya, banyak baca buku, sehingga teman-teman bisa menjalin hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, ini penting, ya, karena manusia secara kebutuhan bukan bicara tentang duniawi saja, tetapi bicara tentang rohani, ya, bicara tentang kebutuhan roh kita yang diberikan Tuhan, ya, diberikan kepercayaan untuk bisa menjalin komunikasi, ya, karena tanpa roh kita bukanlah apa-apa, ya. Dan kerap kali gini, kita sebagai manusia selalu bilang ketika mendengarkan firman Tuhan, kayaknya nggak mampu deh ngelakuin perintah Tuhan. Alasannya kan wajar, duniawi, saya kan manusia, nggak sempurna, nggak bisa ngelakuin firman Tuhan, ya. Itu alasan klasik. Dan ini, untuk apa Tuhan ciptakan roh di dalam hidup kita, ya, kalau selalu kita beralasan duniawi, ya kan? Untuk apa Tuhan berikan roh kepada kita sebagai manusia, ya, kepada pemuda-pemudi kayak Pratana Ngapotai, kalau kita selalu beralasan saya duniawi, saya manusia, wajar dong saya nggak bisa ngelakuin, ya, pasti saya akan berbohong, pasti saya akan marah, pasti saya akan sulit untuk mengasihi musuh, ya. Tapi alasan itu klasik bagiku, ya, bahkan bagi Tuhan mungkin alasan klasik, karena untuk apa ada roh? Tuhan kasih roh untuk kita bisa saling menjalin hubungan kita sama Allah. Ingat, hukum Allah adalah bicara tentang kasih, ya, bicara tentang kasih, dimana kasih ini yang membuat kita bisa mengasihi sama kita. Ya, ingat kan, hukum yang pertama adalah kasih Allah dulu. Nah, dengan kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi sama kita sebagai manusia. Nah, poin ketiga, ini yang terakhir, aku nggak akan lama untuk membahas ayat ini. Salomo memberikan kita sebuah nasihat, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 19, ya, banyak berbagai nasihat yang Salomo berikan, tapi aku mau fokus yang di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Salomo memberikan kita nasihat untuk coba deh, ya, lihat semut, ya. Semut itu
nggak nunggu waktu hujan badai baru ngumpulin makanan, enggak. Tapi Salomo berikan semut ini mengumpulkan makanannya sebelum sebelum bencana itu terjadi. Demikian juga teman-teman, ketika teman-teman mau bertobat, jangan ketika mau mati baru bertobat, ya. Jangan mau mati dulu lagi susah, lagi menderita baru teman-teman bertobat, jangan. Tapi hendaknya teman-teman bertobat, ya, ketika diberikan kesempatan sama Tuhan. Ya, Kung Fu Panda, film Kung Fu Panda, teman-teman kalau tahu film Kung Fu Panda, ya, seorang guru kura-kura pernah bilang gini, kemarin itu sejarah, ya, kemarin sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Ketika sejarah, ketika hari yang kemarin kita melakukan yang gak pantas, dan kita masih berleha-leha, masih malas, masih badeng-badengnya, masih nakal gitu. Dan hari ini Tuhan izinkan diberikan kesempatan kita untuk merasakan napas kehidupan dan kita boleh hidup. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, jalin hubungan sama Tuhan, jangan malas, karena kita belum tentu, ya, ingat, besok adalah misteri, karena kita belum tentu besok bisa hidup. Amin. Tuhan semua berkati. Yuk kita berdoa ya untuk firman ini. Tuhan, thank you buat kebaikan-Mu. Hamba bersyukur Tuhan, dalam kesempatan itu besar ini boleh membagikan firman untuk pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai. Walaupun hanya berupa video, tapi hamba bersyukur Tuhan boleh sedikit membagikan. Biar firman ini jadi berkat Tuhan. Ajarlah mereka pemuda-pemudi ini untuk bisa menjalin hubungan secara rohani kepada Engkau, secara roh, melakukan penyembahan kepada Engkau secara tulus, dengan hati yang percaya, dengan segenap hati, full heart. Ajarkan pemuda-pemudi ini Tuhan. Bahkan Kau ajarkan juga pemuda-pemudi GKI Pratana Ngapotai Tuhan, untuk tidak berleha-leha, untuk tidak malas Tuhan, dalam melakukan setiap aktivitas, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Engkau berkati Tuhan pemuda-pemudi, karena kami percaya Tuhan, ketika setiap rancangan rencana kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan bakal bantu kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, yang hari ini belum boleh bisa berkumpul sama kami. Tuhan juga berkati, sehingga di lain kesempatan yang akan datang mereka boleh berkumpul sama kami, sama-sama merasakan kasih-Nya Tuhan, merasakan isi hatinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Doa syafaat aku serahin sama Hendra. Dan teman-teman, aku berharap ya teman-teman belajar lebih baik lagi. Tunggu aku datang ke sana dan kita akan sama-sama asik, sama-sama akan merasakan sukacita lagi, dan kita akan banyak games untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.